Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Lestari dari kelas Y6F, NPM 2017145000923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Maulidia, NPM 2017145000870. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. NPM saya 2017 14500 889. Saya dari kelas Y6F di kelompok 3. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojola dari sebagai manajer keuangan di sini dan ketua perusahaan di sini. Ya, saya sebelumnya ingin menjelaskan latar belakang tentang pop bubble tea ini ya. Pop bubble tea ini di mana kita di zaman modern ini kan banyak anak muda yang suka sama bubble seperti ini ya, yang minuman yang simple dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau. Pop bubble tea ini kita punya visi. Yang pertama, visi kita ini ingin menjadi bisnis yang bisa menjanjikan kebahagiaan dari segala minuman pop bubble tea ini. Dan misi kita itu menciptakan sebuah minuman bubble tea dengan berbagai variasi unik dan menarik, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang lebih terjangkau dan melestarikan minuman bubble tea ini sebagai bagian dari budaya masyarakat lokal di Indonesia ini. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan pop bubble tea ini ada berbagai rasa ya. Yang pertama ada milk tea, ada coklat, ada mango yakult dan strawberry dan sebagainya. Dan di sini kita mempunyai manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer operasional. Dan saya ini sebagai penanggung jawab umum perusahaan dan membuat keputusan dalam perusahaan ini, serta menciptakan kelancaran dan kualitas di manajemen organisasi di perusahaan ini ya. Untuk manajemen keuangannya ini kita milik sendiri keuangannya dan ada hadiah kompetensi bisnis plan yang ada di kampus-kampus. Kami membutuhkan modal sebesar kurang lebih di angka 10 juta. Dan kebutuhan pembiayaan ini bervariasi ya. Ada biaya variabelnya, ada biaya operasionalnya, ada total biaya awalnya, serta biaya per bulannya. Dan di sini kita sudah menghitung segala pengeluaran dan pemasukannya. Lalu kita juga sudah memperhitungkan BEP-nya untuk mencapai berapa sih modal yang akan balik untuk kita untuk menargetkan penjualan di pop bubble tea. Dan kita berharap di perusahaan pop bubble tea ini akan berjalan lama lagi dan ini akan dikenal ke semua masyarakat dari anak-anak muda sampai ke berbagai kalangan ya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Noviani untuk NPM 2017 14500 Di sini saya sebagai manajer produksi. Saya ingin memberitahu bahwa di sini untuk harga bubble kita dari yang 5.000 sampai yang 10.000. Harga yang sangat terjangkau, bungkusnya pun menarik. Dia bisa buat customer jadi lebih tertarik lah sama bubble kita. Nah, untuk bubble kita, apa aja sih bahan baku dari bubble kita? Dari bahan baku bubble kita ada tepung tapioka, gula merah aren, susu kental, coklat, sama garam dan air. Seperti itu. Itu untuk bagian bahan-bahan dari bubble tea-nya. Nah, lanjut di sini ada bubble tea-nya. Nah, ini untuk yang bubble tea, ini untuk yang rasa coklat, tapi sama-sama pakai bubble. Jadi tergantung customer mau pesannya seperti apa. Dari ukurannya sudah berbeda ya. Ini 5.000, ini 10.000. Nah, lanjut dari untuk produksi
bubble tea itu cuma kita masukkan teh di air, tambahkan gula, masukkan susu creamer atau susu kental. Setelah itu dikocok sampai teh dan es itu larut. Nah, kalau sudah larut, jadi deh pop bubble tea. Itu jadi kemasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Yusuf. Di sini saya menjabat sebagai manajer produksi di Pop Bubble Tea. Di mana pekerjaan saya sebagai manajer produksi itu pertama itu mengembangkan produk. Bagaimana saya menciptakan produk atau rasa baru dari Pop Bubble Tea tersebut yang sedang atau yang dicari sama masyarakat di sana. Jadi saya ingin menciptakan rasa-rasa baru yang diminati oleh masyarakat. Kalau untuk yang kedua ini, jadi saya menjaga kualitas produk, di mana saya bekerja menjaga kualitas dan rasa-rasa produk-produk dari Pop Bubble Tea. Jadi agar konsumen tidak merasa kecewa dan produk dari bubble tea ini. Jadi konsumen itu ya rasanya kualitasnya terjamin lah. Yang terutama halal. Kalau untuk yang ketiga, melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Jadi tugas saya di sini tidak hanya dari mengembangkan produk, menjaga kualitas produk, saya juga melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas dari Pop Bubble Tea ini, agar produk dan cita rasa dari Pop Bubble Tea ini tetap terjaga dan terjamin kualitasnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari manajer pemasaran, tugas-tugas dan pelaksanaannya. Untuk yang pertama, di sini ada manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. Lalu untuk yang kedua, manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Untuk yang ketiga, manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan manajemen keuangan. Manajer pemasaran sebagai proses penjualan produk. Untuk yang pertama, mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi manajer juga perlu adanya knowledge untuk membantu menjelaskan kepada konsumen. Yang kedua, mengembangkan konsep produk. Yang ketiga, menguji berlakunya konsep produk. Yang keempat, membuat desain produk. Jadi desain semenarik mungkin agar tertarik pelanggan-pelanggan bisa membeli produk-produk yang kita jual. Untuk yang selanjutnya, mengembangkan pembungkusan dan merek. Jadi pembungkusan dan merek itu juga perlu dan penting. Lalu untuk yang selanjutnya, menetapkan harga. Untuk harga kita yang diberikan terjangkau yaitu Rp5.000 per cupnya. Yang selanjutnya, mengatur distribusi, menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif, memeriksa penjualan, memperhatikan kepuasan konsumen, memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran. Di sini saya sebagai manajer pemasaran ingin memberitahukan produk-produk yang kita jual, yaitu kita menjual Pop Bubble Tea, di mana di sini adalah minuman bubble dan ada milk tea-nya. Dan di sini kita ada berbagai ukuran, untuk ukuran yang large dan yang medium, lalu ada yang small juga. Dan di sini untuk harganya terjangkau. Untuk yang small kami berikan dengan harga Rp5.000. Dan yang ini kita berikan dengan harga Rp8.000, lalu yang ini kita akan berikan Rp15.000. Dan di sini kita akan menjualkan dengan promosi-promosi dan diskon-diskon yang menarik. Jadi jangan lupa dibeli untuk produk-produk kita. Baik, di sini saya sebagai manajer operasional untuk perusahaan Boba XT. Lalu apa aja sih pekerjaan atau tugas sebagai manajer operasional itu? Untuk tugas manajer operasional itu yang pertama itu untuk mengelola dan mengarahkan tim operasional untuk mencapai target bisnis. Lalu untuk yang kedua, membantu
mengembangkan atau mempengaruhi prosedur operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis. Sebenarnya ada banyak tugas dan manajer operasional. Lalu selanjutnya juga ada, itu bisa membantu mengembangkan anggaran operasional dan modal, lalu membantu dan mewawancarai, merekrut, dan melatih kandidat. Jadi untuk melatih kandidat yang bisa bekerja untuk lebih baik, atau kandidat yang kita ambil untuk bekerja di perusahaan tersebut itu bisa lebih bagus untuk bekerjanya. Lalu ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh manajer operasional. Itu yang pertama ada produktivitas karyawan yang rendah. Kenapa? Tantangan manajer operasional yang pertama itu karyawannya yang rendah. Kenapa? Karena manajer operasional itu harus mendapatkan kerangka kerja untuk memberikan panduan, sehingga karyawan itu dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan cepat, dan tidak ada kesalahan sedikit pun saat bekerja. Lalu kendala yang kedua itu ada kualitas proses yang buruk. Salah satu penyebab tingginya biaya dari perusahaan adalah itu terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, dan kesalahan tersebut dilakukan dengan konsisten. Jadi si karyawan itu melakukan kesalahan dengan konsisten. Seharusnya bukan kesalahan yang konsisten, tapi cara bekerjanya yang baik yang harus dikonsistenkan. Lalu yang ketiga itu ada terjadi konflik yang belum terselesaikan. Nah, misalkan saja ya, ada tim memiliki konflik dengan tim yang lain karena sebuah keputusan yang asal yang insentif deh, yang mengambil keputusan sendiri. Nah, konflik ini tuh, konflik semacam itu bisa merugikan operasional perusahaan, sehingga mempengaruhi efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dan saya sebagai manajer operasional itu harus mampu mengatasi konflik ini dengan mendorong komunikasi yang terbuka di antara mereka, agar para karyawan ini dan karyawan yang terjadi konflik itu tidak ada konflik lagi dan terselesaikan konflik tersebut. Lalu yang keempat itu ada pelaporan perusahaan. Nah, salah satu tugas manajer operasional itu bertanggung jawab atas pelaporan perusahaan, termasuk data keuangan dan kinerja untuk disampaikan kepada pemilik kepentingan dan audit. Tantangan ini dapat muncul apabila perusahaan tidak memiliki penyimpanan catatan terbaru dan akurat. Jadi untuk saya sebagai manajer operasional itu juga harus mempunyai catatan atau riwayat-riwayat tentang perusahaan Boba XT ini yang sedang saya jalankan. Nah, jadi menurut saya itu aja konflik yang sering dihadapi oleh manajer operasional, dan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh manajer operasional. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.